for the first time nih UKM UASBB dipegang cewek, tapi aku akan berjuang semaksimal mungkin. Semoga dengan pecah telurnya ini bisa memberikan hasil yang maksimal dan membuktikan bahwa bisa loh cewek itu menjadi ketua umum di UASBB periode 2024. Kebetulan salah satu atlet kebanggaan UB yang kemarin juga ikut di Pomprov ada Mbak Zafira, itu dari fisik angkatan 2021. Pembelajaran dan pengalaman itu udah aku bisa aku bilang sebuah prestasi yang patut aku banggakan dan aku pasti bakal inget gitu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Hari ini kita bakalan mengulas lagi salah satu unit kegiatan mahasiswa Universitas Brawijaya. UKM ini adalah UKM olahraga yang notabene kebanyakan orang bilang adalah UKM yang maskulin gitu ya, karena berbau dengan bola, apalagi kalau bukan namanya UKM sepak bola. Tapi ternyata setelah kulik-kulik gak cuma cowok-cowok loh yang bergabung di sini, ada juga cewek-ceweknya. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng dengan ketua umumnya yang katanya barusan banget terpilih gitu ya. Nah, kita akan ngobrol bareng bersama dengan Mbak Ayu. Halo. Halo. Halo Gimana juga. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sampai detik ini. Mbak Nisa gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu dong, Mbak Ayu ini siapa, kuliahnya jurusan apa? Silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tria Ayu Agustina, akrab dipanggil dengan Ayu. Aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2021 dan pada kali ini di UKM UASBB aku diamanahi sebagai ketua umum UASBB periode 2023-2024. Wih, tadi di balik layar denger-denger katanya ini pecah telur seumur-umur gitu ya, baru kali ini ketumnya cewek. Gimana nih ceritanya? Bener banget sih, sebenarnya tanggung jawab yang besar ya, karena for the first time nih UKM UASBB dipegang cewek, tapi aku akan berjuang semaksimal mungkin. Semoga dengan pecah telurnya ini bisa memberikan hasil yang maksimal dan membuktikan bahwa bisa loh cewek itu menjadi ketua umum di UASBB periode 2024 gitu. Seru banget. Kalau Mbak Ayu ini asalnya dari mana nih? Dari Malang atau dari mana? Kalau aku asli Arek Ngalam. Arek Ngalam. Asli Malang. Arema nih berarti Arema, ya. oh. Kalau ada teman-teman pendatang atau mungkin turis-turis yang mau datang ke Malang, kira-kira makanan wajib apa nih kalau ke Malang yang harus dicoba? Aduh, pasti udah jelas nggak sih, kayak semua orang pasti tahu yang namanya bakso Malang. Bakso. Itu sih Beda-beda, menurut tiap aku. narasumber tuh ternyata beda-beda. Oh iya, Kalau Mbak Ayu sukanya bakso berarti ya. Oke. bakso sih nomor 1 di Malang Harus ya, menurut kalau aku. ke Malang belum makan bakso berarti Belum ke afdol. Malang, belum afdol, belum dihitung ke Malang itu. Oke, buat teman-teman yang belum makan bakso, Makan bakso. walaupun ada bakso Malang di kota mana tetap beda Bener, ya. Tetap beda banget Mbak. nggak otentik rasanya. Nggak otentik. Oke, kalau tempat wisata yang wajib banget apa tuh di Malang? Wow, tempat wisata sih banyak ya. Apalagi Malang tuh bisa dibilang kota wisata lah. Tapi mungkin buat teman-teman yang main ke Malang bisa main-main ke agak jauh dari Malang, Kota Batu. Di situ banyak Oke. banget destinasi-destinasi yang menurut aku layak dan wajib dikunjungi gitu. Oke, mantap. Oke, nah sekarang ngomong-ngomong soal UKM sepak bola. Ini sudah berapa tahun berdiri di UB dan ceritanya gimana sih dari para leluhur sampai di zamannya Mbak Ayu ini? Oke, jadi UKM UASB UB ini sekarang umurnya sudah 41 tahun. Berdiri sejak tahun 1982 ya berarti, kalau udah 41 tahun. Ya, yaitu UKM yang bergerak di bidang, dari namanya aja UKM UASBUB, unit aktivitas sepak bola Universitas Brawijaya. Tapi fokusnya nggak cuma di sepak bola aja Mbak, kita juga ada futsal putra dan futsal putri. Oke, apa sebenarnya bedanya sepak bola sama futsal? Buat orang awam kayak oke, sama aja kan nendang bola, ya kan? Oke, Apa mungkin tuh, apa bedanya? dari cabang olahraganya aja udah beda banget Mbak. Sepak bola dimainkan oleh 11 orang, futsal dimainkan oleh 5 orang pemain inti gitu sih. Oke. Terus dari lapangannya juga, sepak bola mungkin lapangan outdoor, futsal juga lapangan indoor, perbedaan-perbedaan kayak gitu sih. Kalau secara tata aturan permainan, terus bola yang disepak gitu juga ada perbedaan kan? Ada, tapi ya intinya sama sih, tentang bola ya, menggunakan olahraga yang menggunakan bola dan kaki tentunya. Itu sih. I see. Nah ini menarik nih, kenapa bisa ada putri di cabang olahraga tersebut? Karena yang kebanyakan orang tahu, apalagi orang-orang zaman dulu gitu ya, biasanya kan
ah ini olahraga maskulin gitu ya, cowok-cowok Iya. doang gitu ya. Mm. Sejak kapan sih akhirnya cewek tuh dapat porsi juga yang sama untuk bisa main di olahraga sepak bola ataupun futsal? Oke, sebenarnya futsal putri ini sebenarnya dari dulu sudah ada Mbak. Cuma mungkin kurang ke highlight ya sama orang-orang. Pasti kayak, Ya. aduh bola, futsal, olahraga cowok banget. Hmm. Cewek gak ada gadis-gadisnya lah istilahnya olahraga ini ya kan. Tapi buktinya teman-teman mampu membuktikan bahwa bisa kok teman-teman dari yang cewek-cewek, perempuan-perempuan ini buat berolahraga di cabang olahraga ini. Dibuktikan dengan masih adanya turnamen-turnamen futsal putri, kemudian dari kita juga nggak cuma di UB juga, di UKM-UKM universitas lain juga masih mewadahi teman-teman dari futsal putri itu sendiri. Oke, berarti UKM sepak bola UB ini sedari awal memang sudah buka untuk cewek dan cowok atau mungkin baru aja nih berapa tahun terakhir akhirnya open buat cewek? Dari awal sih sudah ada futsal putra dan futsal putri. Sejak 41 tahun yang lalu. Luar biasa. Oke. Yap. Nah, kegiatannya apa aja nih? Untuk kegiatan rutin mungkin atau mungkin ada kegiatan tahunan di mana orang lain atau yang bukan member boleh join? Boleh cerita. Oke, kalau di UASBUB sendiri itu pastinya karena kita bergerak di bidang olahraga, tentunya kegiatan utama kita yaitu mengikuti sebuah turnamen ya. Oke. Turnamen perlombaan-perlombaan terutama antar univ yang kita ikutin. Tapi nggak cuma buat atlet-atletnya aja, kita juga mewadahi teman-teman di organisasi itu sendiri buat berkembang dan belajar banyak hal lah. Kita juga mengadakan program-program kerja seperti mengadakan turnamen antar fakultas seperti itu. Jadi nggak cuma mewadahi atlet-atletnya, tapi kita juga mewadahi para pengurusnya gitu. I see. Berarti nggak bisa main sepak bola boleh join tuh ya? Nggak apa-apa Jadi banget. manajerial bahasanya. Nggak apa-apa banget, iya bener banget. Karena nggak semuanya tentang apa yang ada di lapangan gitu. Oke, nah ini menarik nih. Kemudian apa persyaratan khusus atau mungkin syarat-syarat deh kalau mau join jadi membernya UKM sepak bola ini? Jadi kayak pas oprek tuh apa aja tuh? Mungkin minimal semester berapa atau apa segala macam itu apa tuh Oke. persyaratannya? Kalau di UKM sendiri kita terbuka untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi UAS-UB ya khususnya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Meskipun awalnya nggak punya basic ataupun nggak punya pengetahuan yang dalam tentang perfutsalan dan persepak bolaan ini juga nggak apa-apa banget. Yang penting mau belajar. Karena aku pun sebenarnya nggak, dulu waktu masuk awal UASB UB juga nggak terlalu paham juga di dunia perfutsalan terutama di sepak bolanya ya. Tapi aku memang ada kemauan buat belajar gitu, dan menurut aku sepak bola dan futsal ini adalah hal yang menarik buat kita pelajarin gitu sih kalau dari aku. I see. Berarti seluruh mahasiswa kan di sini ada juga pasca sarjana boleh nggak tuh join? Bapak-bapak ibu-ibu gitu. Gimana Kalau tuh? untuk UASBUB sendiri kita terbuka untuk mahasiswa sarjana aja kak. Oh, Gitu. diploma juga boleh ya? Iya yang boleh, vokasi? boleh. I Vokasi boleh see. banget. I see, menarik, menarik. Nah tadi sempat dibahas nggak punya knowledge tentang futsal atau sepak bola juga boleh. Berarti ketika masuk apakah akan ada kayak training dulu, dikasih tahu, diajarin apa segala macem, atau gimana tuh? Atau langsung dari awal, oke kamu minatnya jadi atlet atau kamu mau manajerial langsung ditodong kayak gitu atau gimana di prosesnya? Oke, sebenarnya di awal kalaupun memang punya pengalaman itu lebih bagus. Oke. Tapi walaupun belum ada dan ingin untuk belajar itu sangat kita buka kesempatannya. Dan di awal periode juga kita ada yang namanya training organization, dimana kita memberikan wadah, memberikan kesempatan buat di awal sebelum kita jalan nih, kita bonding dulu, kita bentuk dulu organisasi ini jadi satu visi misi yang sama gitu buat jalan ke depannya. Jadi lebih ada arahannya, nggak yang dari awal bener-bener blank sampai seterusnya jalan sendirinya. Terus Oke. dari situ juga banyak kok pasti pihak-pihak yang support, mulai dari staf pelatih mungkin, terus teman-teman antar sama divisi pasti minimal ada lah yang memang sudah ada pengalaman di situ. Oke, apa aja tuh divisinya? Kayaknya banyak banget nih. Oke, Spill, di silakan. UASBUB sendiri ada beberapa divisi, terbagi menjadi dua bagian, divisi lapangan sama divisi non lapangan. Oke. Divisi lapangan ini ya ketiga cabur yang kita naungi, yaitu ada divisi sepak bola, futsal putra, futsal putri. Ya tugas dan tanggung jawabnya sih kurang lebih ya pasti memfasilitasi atlet ya. Terus untuk sisanya ada 4 divisi non lapangan. Yang pertama ada divisi hubungan masyarakat, ya, yang seperti kita tahu dari namanya itu tujuannya untuk membantu komunikasi antara pihak internal dan eksternal pada UASBUB. Terus kedua ada divisi kewirausahaan. Di sini adalah divisi yang
berjuang untuk cuannya UKM, mencari pundi-pundi rupiah untuk keberlangsungan UKM itu sendiri. Terus yang ketiga ada divisi media dan informasi. Wah. Nah, divisi ini isinya teman-teman berbakat, khususnya kreatif gitu ya. nah, khususnya di bidang multimedia ya, Kak ya. Hmm. Yang emang jago editing dan lain sebagainya. Dan terakhir ada divisi Pusat Jaminan Mutu Organisasi Oh. atau biasanya kita singkat dengan PJMO. Divisi ini yang bertanggung jawab ke Badan Pengurus Inti untuk istilahnya membangun hubungan yang baik antara sesama anggota di WASBUB secara keseluruhan, terus juga membantu menyelesaikan masalah-masalah internal yang ada di kayak HRD WASBUB. gitu ya. Bener sekali. Penjamin mutu. Keren banget namanya. Udah kayak PJMO. lembaga pendidikan gitu ya. Nah, itulah. Kita buat seprofesional mungkin lah UKM ini. Jadi kayak bener-bener ini yang mewadahi para atlet sebelum lomba, jadi manajerialnya juga mantep. Oke. Bener. Ini aku nanya nih, misalnya ada mahasiswa UB yang rasa, Kak, aku tuh nggak bisa main bola sama sekali, tapi aku kepingin karena aku mungkin ngeliat temennya kok keren gitu ya. Kira-kira di UKM sepak bola ini mewadahi kah buat para pemula untuk at least belajar dulu mulai dari gimana cara nyepak yang bener, masukin ke gawang segala macam. Boleh nggak sih join kayak gitu? Boleh banget, justru kita sangat membuka pintu ya buat teman-teman yang emang baru mau belajar dari awal, dari nol. Karena banyak kok, khususnya teman-teman futsal putri ya, yang aku lihat nih. Bener. Dengan SDM yang bisa dibilang nggak terlalu banyak lah untuk futsal putri. Tapi aku lihat setiap di awal periode, maba-maba yang baru masuk itu minat belajarnya mereka di cabang olahraga futsal putri ini sangat tinggi, Kak. Itu sih yang aku harap bisa membantu teman-teman lah buat belajar di UKM ini sendiri. Ada jadwal rutinnya nggak? Misalnya seminggu sekali setiap hari Minggu gitu ya buat para pemula atau gimana tuh biasanya? Oke, kalau misal untuk program latihannya sendiri, kita ada latihan rutin di tiap hari Selasa dan Jumat. Yang disupport oleh UB Sport Center. Oh. Sangat disupport oleh UB. Oh, berarti latihannya di sana, teman-teman? Latihannya di sana. Dan jadi lantai 3. juga? Untuk pelatihnya sebenarnya diupayakan dari pengurus sendiri. Jadi kita yang brainstorming mencari pelatih mana yang tepat buat dipakai. Jadi sistemnya juga sistem kontrak gitu selama 1 periode untuk pelatih-pelatih ini. Pelatihnya tuh adalah atlet yang memang sudah profesional atau biasanya kakak tingkatnya yang sudah pernah menjuarai lomba akhirnya sharing ilmu dengan adik-adik, seperti apa nih biasanya? Oke, karena kita menjunjung tinggi asas profesionalitas, jadi kita mengutamakan pelatih-pelatih yang sudah ada lisensinya, Kak. Wah, pantesan ada divisi khusus mencari cuan ya untuk bayar latihannya tadi. Nah, itu juga betul. Karena memang hasilnya beda ya kalau yang ngajarin berlisensi sama enggak. Benar. Dan juga mungkin kalau misal diajar oleh kakak tingkat dan lain sebagainya itu pride pelatihnya itu masih kurang gitu ke anak-anak. Kalau mungkin trustnya juga kurang iya, ya, males latihan gitu ya jadinya. Bener banget. Jadi oleh sebab itu kita bantu support lewat pelatih-pelatih yang memang ada kualitasnya gitu. I see. Nah, kalau untuk atletnya sendiri, apakah ketika awal daftar sebagai member tuh nanti akan ada seleksi misalnya kemampuan, wah ini atletnya kategori A, B, C apa segala macam, terus dibentuk grup sendiri sebelum diterjunkan lomba, atau kayak gimana nih sistem atletnya? Oke, kalau aku kan kebetulan 1 periode kebelakang menjadi manajer futsal putra ya. Wih, mantep. Jadi pengalamanku di periodeku kemarin, jadi menjelang hari turnamen, mungkin 2 bulan atau 3 bulan masa persiapan lah. Di situ aku sudah dan teman-teman divisiku sudah bersinergi sama pelatih, mulai menyusun jadwal atau timeline latihan, proses latihan mungkin dari awal pembentukan timnya dulu. Jadi di situ kita mulai brainstorming, menyusun pemain-pemain, mulai dari kita bisa pakai cara seleksi terbuka, setelah seleksi terbuka bisa dilaksanain seleksi tertutup, baru di situ nanti bakal kebentuk tim, istilahnya tim nasionalnya UB lah, timnasnya UB, baru itu yang akan kita bawa di turnamen. Gitu. Proses persiapan sebelum turnamen tuh berapa lama nih? Bahkan ada sampai timeline ya, wah panjang banget nih kayaknya. Kalau aku kemarin sih untuk Pomprov turnamen terakhir kita kan ada Pomprov Jawa Timur yang ada di Jember itu. Masa persiapan dari tim futsal kita, baik tim futsal putra maupun putri itu 2 bulan bersih. 2 bulan lumayan ya. Belum kuliah teman-teman, tapi harus tetap latihan. Itu gimana kepadatan untuk jadwal latihannya selama 2 bulan? Apakah setiap hari atau gimana? Oke, pastinya lebih padat daripada biasanya. Yang biasanya cuma 2 kali seminggu, ini bisa 3 sampai 4 kali seminggu. Tergantung kebutuhan pelatih untuk
melatih teman-teman ini. Karena program kepelatihan itu kan juga kita ikut dari pelatih gitu. Gimana ya cara jaga stamina-nya? Kuliah udah capek, ini tambah olahraga Itu gitu sih ya? yang aku rasa teman-teman pengurus UASBB semuanya keren-keren banget, totalitas tanggung jawabnya ada. Apalagi Yang rasain. pengalamannya Ayu kemarin sebagai manajer gitu ya, ada nggak tuh cerita-cerita unik selama persiapan atau mungkin tiba-tiba ada yang pingsan atau apa segala macam? Kebetulan kemarin itu waktu masa persiapan berbarengan sama waktu liburan. Libur semester, jadi dari pengurus memang nggak semuanya turut serta, tapi ada beberapa yang memang bertahan mengorbankan waktu liburannya. Full kami soalnya. Tidak full kami ya, ada beberapa pengurus dan tentunya pemain juga berkorban waktu dan tenaga juga, karena yang harusnya mereka bisa liburan, mereka buang waktu mereka buat latihan, meluangkan waktu mereka buat latihan. Itu sih yang aku apresiasi sangat besar kepada teman pengurus dan pelatih dan pemain. I see. Kemudian selama Pomprov kemarin kira-kira apa yang sudah didapat sama teman-teman? Mungkin ada dapat juara atau seperti apa kemarin? Oke, sangat amat disayangkan Pomprov kemarin kita dari tim futsal putra sendiri maupun tim futsal putri belum meraih nomor di situ. Oke, belum rezeki. Belum rezeki dan kerasa banget belum rezekinya sih Kak. Karena 8 besar itu sudah sampai di tahap 8 besar yang cowok. Keren dong 8 besar. Dan ketemu dengan UNESA. Oh ini lawan yang paling berat banget kayaknya. Di mana UNESA kan juga seperti yang kita tahu punya fakultas ilmu keolahragaan. Yang memang sudah anak-anaknya fokus di olahraga. Itu aja yang dibahas. Nah, itu sih. Tapi ya memang belum rezekinya ya. Tapi udah keren banget dong. UKM ngelawan fakultas keolahragaan. Wah, keren pencapaian banget. Yang luar biasa sih. Teman-teman UB yang biasanya cari nilai dari ngerjain tugas, nulis paper melawan teman-teman yang memang sehari-harinya itu berkecimpung di olahraga, itu udah cukup, sudah sangat memuaskan sih aku bilang. I see. Nah kalau kita ngelihat misalnya flashback sebelum-sebelumnya, apakah ada turnamen atau perlombaan juga yang sering diikuti sama teman-teman selain Pomprov itu, dan seperti apa ceritanya? Oke, jadi sebelumnya kan sebelum pandemi COVID melanda, UKM UASBB kayaknya nggak cuma UASBB sih, banyak UKM juga pasti sangat aktif di dalam kegiatan turnamen. Yang kita tahu, yang aku tahu secara pribadi, turnamen rutinannya UB itu sebenarnya ada Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa ini turnamen antar universitas yang awalnya biasanya tingkatnya regional dulu baru ke skala nasional. Nah, itu yang rutinan diikutin oleh UB sebelum COVID dan juga sempat beberapa kali meraih juara lah di situ, baik futsal putra maupun futsal putrinya. Namun setelah COVID ini memang belum ada diselenggarakannya Liga Mahasiswa ini. Jadi turnamen kita dari tahun lalu kan setelah pemulihan COVID tuh benar-benar aktif tuh tahun lalu, Mbak. Tahun lalu baru mulai ada turnamen-turnamen, dan tahun lalu itu emang yang kita ikutin ada Pomprov 2022 ya. Sama Brawijaya Turnamen kalau tahun lalu. Itu event yang diadakan oleh MUB, tapi untuk tahun ini nggak dilanjutkan di cabang olahraga futsalnya. Iya, jadi untuk tahun ini kita memang hanya mengikuti satu turnamen Pomprov Jawa Timur itu. Oke, ini mungkin karena semua masih restart gitu ya, dalam artian kehidupan nih kita mulai lagi, jadi mungkin belum, tapi kita lihat mungkin next year akan lebih banyak turnamen yang diselenggarakan. Kalau next planning yang sedang dipersiapkan teman-teman, mungkin punya turnamen sendiri yang diadakan antar fakultas mungkin, atau seperti apa prokernya? Sebenarnya dari UKM pribadi sudah melakukan agenda rutin antar fakultas dari tahun lalu juga, dan tahun ini juga diselenggarakan. Tahun lalu juaranya itu ada dari Fakultas Ilmu Administrasi, dan tahun ini via Pride. Tapi tahun ini untuk juaranya sendiri dari Fakultas Pertanian, gak diduga-duga. Dari FP berhasil meraih juara. Terus sebenarnya dari aku sendiri ada keinginan untuk mengadakan turnamen eksternal, karena 2 tahun ini kan kita fokus di turnamen internal aja ya. Menurutku perlu sih buat wadah teman-teman juga, para pemain, biar ada yang namanya kompetisi. Karena kalau boleh jujur, tanpa adanya embel-embel kompetisi ini, para atlet juga agak ada rasa enggan untuk latihan gitu Kak. Karena kayak ngapain latihan-latihan tapi nggak ada turnamennya juga, itu sih. Paham. Terus sebenarnya ada satu turnamen lagi, UGMFC.
Oh. Itu tahunan. Sebenarnya tahun lalu juga ada dan tahun ini juga ada, tapi UB belum berkesempatan. Kalau tahun ini tuh kita gagal ikut UGMFC karena jadwal pelaksanaan UGMFC itu bersamaan sama jadwal ujian tengah semester kita. Wah, bahaya kalau sesuai jadwal ujian ya. Nah, betul. Tetap jadi prioritasnya. Prioritas nomor 1 kan akademik ya. Iya, it's okay. Wah, ini seru banget nih. Kalau aku pernah lihat di Instagram juga yang terbaru juga kayaknya ada yang dapat juara ya, teman cewek Pomprov juga. Oh, itu. Jadi Pomprov ini nanti outputnya itu bakal dilirik sama teman-teman Bapomi, pihak-pihak Bapomi untuk diajukan menjadi atlet Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, tingkatnya di atas Pomprov. Nah, dan kebetulan salah satu atlet kebanggaan UB yang kemarin juga ikut di Pomprov ada Mbak Zafira, itu dari FISIP angkatan 2021. Posisinya sebagai goalkeeper. Di situ dia dilihat selama Pomprov kemarin untuk dipercayakan lah buat mewakili Jawa Timur, bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Dan kemarin juga berhasil meraih juara 3 di tingkat Pomnas Nasional. Luar biasa perjuangannya Mbak Vira. Keren. Bukan hanya mengharumkan nama UKM sepak bola ya, bawa nama bangga UB juga nih sampai ke sana. Benar. Semoga next year akan semakin banyak terlahir atlet-atlet Amin, seperti itu amin, ya amin, di amin, masa amin. jabatannya Mbak Ayu sebagai ketua. Aduh. Amin banget. Oke, nah aku pengen tahu sedikit nih kira-kira kenapa nih seorang Mbak Ayu yang cewek tapi minat dengan dunia persepak bolaan gitu ya? Kenapa sih? Menurut aku gender itu sudah bukan menjadi halangan untuk mengikuti segala kegiatan, terutama mungkin kesannya agak aneh ya, unit aktivitas mahasiswa yang bergerak di bidang futsal dan bola tapi kok cewek minat di bidang itu. Karena seperti yang kita tahu, salah satu contohnya ada Ibu Ratu Tisha. Kalau boleh, itu kan dia juga sekarang menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI. Seorang wanita yang bisa aku bilang role model aku lah untuk menjalani kehidupan. Jadi menurut aku gender itu bukan jadi suatu keterbatasan buat kita melakukan apa yang kita inginkan gitu. Oke, kalau Ayu sendiri sejak kapan suka main sepak bola? Kalau aku sebenarnya minat di perfutsalan itu dari aku SMP, Kak. Ikut-ikut ekstra kurikuler yang ada di SMP, lanjut ke SMA dan sampai di kuliah. Sebenarnya tahun lalu, Pomprov tahun lalu itu aku juga sebagai atlet futsal putri. Jadi sebelum masuk manajerial udah ngerasain suka duka jadi atlet gitu ya. Benar. Terus di tahun ini coba buat jadi pengurus karena mungkin nafas sudah nggak terlalu kuat. Apa nih, tambah usia? Tambah beban akademik, jadi kayak pengen coba sih jadi pengurus, gimana rasanya, ternyata juga menyenangkan. Gitu. Ini kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang pingin tapi nggak tahu harus nyiapin apa ya, kira-kira apa sih skill yang mereka harus siapkan sebelum apply untuk join jadi membernya UKM sepak bola? Oke, sebelumnya sih aku pengen nekenin bahwa sebelum kalian berkecimpung dalam situ, setidaknya kalian tahu apa itu. Jadi nggak yang blank, kalian nggak tahu, asal ikut-ikut aja, asal aktif-aktif aja, tapi kalian belum punya dasar di itu. Tapi meskipun nggak ada pengalaman, tapi kalian asalkan tahu tentang apa itu, menurutku udah cukup. Buat kedepannya pasti, kalau misal memang kalian niat untuk belajar, mau untuk cari tahu tentang hal baru yang kalian sebelumnya nggak tahu, pasti bakal dipermudah lah kedepannya. Karena pasti lingkungan di UASBUB ini sangat support lah teman-teman. Gitu, karena juga asas kita kan kekeluargaan juga Mbak, jadi nggak menutup kemungkinan buat saling membantu, saling mengedukasi juga, saling terbuka gitu sih. Oke, ini nggak ada persyaratan yang berkaitan dengan fisik, misalnya tingginya harus sekian, aduh, segala kayak macam. CPNS ya Pak? Ya nggak tahu, bayangan kan, kalau jadi atlet itu kan stamina juga harus dijaga. Apakah sampai ada tuh kriteria secara fisik yang memang jadi persyaratan yang sebelum awal join gitu? Mungkin enggak sih, untuk pengurus enggak, yang penting mau berkomitmen selama satu periode kepengurusan. Terus untuk pemain juga kita nggak membatasi, siapapun bisa untuk belajar di UASBUB, nggak harus yang dari atlet banget, yang dari benar-benar belajar pun juga pasti kita terima dengan senang hati gitu. Oke, kalau program terdekat nih dari UKM UASBUB apa nih? Mungkin yang pertama pasti kita akan ada open recruitment. Oh,
masih oprek malahan sekarang. Iya, karena di sini aku masih nyusun badan pengurus harian. Oke. Terus nanti kedepannya bakal open recruitment dan di situ nanti mungkin akan running program kerja yang kita susun bareng-bareng gitu. Oke, karena masih anget guys. Masih baru banget baru ini. banget dipilih dilantik Aduh. gitu ya. Hmm. Oke, I see. Dan ini kira-kira planningnya dibuka kapan? 2024? 2024, awal Oh. tahun 2024. Oke, kalau ada yang mau main-main ke UKM di mana nih UKM-nya? UKM UAS BUB ada di gedung UKM lantai 1 ruangan 18. Oke, kalau Deket silaturahmi online, di mana Aduh, nih boleh bisa banget lihatnya? di Instagram kita di @uasbub. Itu sih. Terus Oke. ada juga beberapa akun sosial media yang bisa kalian pantau juga di IG-nya itu, UASBUB. I see. Kalau Mbak Ayu nih punya cerita-cerita unik nggak nih selama menjadi atlet ataupun menjadi manajerialnya saat ini yang memorable banget nih bikin aku jatuh hati banget dengan dunia sepak bola dan futsal. Yang paling berkesan sih menurut aku selama kemarin kita Pomprov Oke. Jawa Timur di Jember. Dimana itu aku sama 2 pengurus aja yang ikut mewakili futsal putra. Jadi cuma bertiga nih pengurus membawa teman-teman total 16 pemain sama 2 pelatih. Di situ bener-bener kerasa sih ngurusin 16 kepala laki-laki lagi kayak pusingnya ada, cuma serunya juga ada banget. Pengalaman dan pelajaran yang mereka kasih itu ada banget. Menurut aku prestasi juga nggak serta-merta cuma angka dan lain sebagainya, tapi pembelajaran dan pengalaman itu udah aku bisa aku bilang sebuah prestasi yang patut aku banggakan dan aku pasti bakal inget gitu. Wis, mantep banget loh Mbak Ayu ini. Kayak kalau manajer tuh ini ya biasanya ngurusin semuanya mulai dari bajunya, minumnya Iya. apa segala macem gitu ya. Benar sih. Oke, mungkin last question nih buat teman-teman yang mau daftar, diyakinkan lagi kenapa harus daftar UKM sepak bola UB. Oke, menurut aku UAS BUB ini adalah rumah teman-teman, dimana tempat kalian bisa berkembang, belajar banyak hal di UKM ini. Nggak harus yang ada pengalaman maupun kalian yang belum ada pengalaman sama sekali, tapi kalian mau belajar di situ, aku yakin kita bisa menerima dengan baik. Yang penting ada kemauan itu, dan aku yakin UKM UAS BUB ini bisa dibilang sangat menyenangkan untuk menjadi rekan kalian, untuk menjadi rumah kalian selama kalian melakukan kegiatan akademik di Universitas Brawijaya. Asik. Terima kasih banyak Mbak Ayu udah mau sharing di sini. Iya. Semoga nanti masa jabatannya dan segala prokernya juga lancar. Amin, Oke, amin, amin, buat amin. teman-teman langsung aja ya pengen daftar next year akan sudah dibuka nih ya kesempatan buat kalian. Dan thank you banget udah nonton episode kali ini dan ini mau saya ngobrol-ngobrol di episode berikutnya.